Selamat siang Ibu dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Samuel Anugrah Agung dengan NIM D121251016. Sekarang saya akan membuat program dengan topik graf berarah dan tidak berarah, mengerjakan latihan 1.1, yaitu yang dengan judul perjalanan tersingkat, yang memiliki deskripsi tugas. Di suatu provinsi terdapat N buah kota. Kota-kota dinomori dari 1 sampai dengan N, dan terdapat ruas jalan yang masing-masing menghubungkan dua kota berbeda. Pak Dengklek tinggal di satu kota. Suatu hari beliau ingin pergi ke kota B. Karena sudah tua, Pak Dengklek ingin melewati sesedikit mungkin ruas jalan untuk sampai ke kota B. Tentukan berapa banyak ruas jalan tersedikit yang perlu dilewati untuk pergi dari kota A ke kota B. Dijamin bahwa kota A akan selalu bisa sampai di kota B. Oke. Pertama kita akan membuat file dari programnya. Saya akan menamakan, karena dia merupakan sebuah perjalanan, saya membuatnya dalam bahasa C++, perjalanan.cpp. Yang pertama kita akan include library untuk menggunakan operasi standar std_c++.header. Oke, setelah itu kita tidak lupa juga using namespace std untuk tidak perlu untuk menggunakan fungsi-fungsi in dan cout, input output, dan tidak perlu menuliskan std di depannya. Selanjutnya kita akan menetapkan batas untuk jaraknya. Batas yang konstan yaitu int berupa variable integer. Kita beri nama inf, int max. Lalu tidak lupa kita kurang 1. Oke. Setelah itu kita akan membuat fungsi utamanya. Fungsi utamanya di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Kita beri nama n, e, a, dan juga b. Oke, setelah itu kita akan memberi masukan bagi user, sin n dan juga sin e. Oke, selanjutnya kita akan membuat struktur dari sebuah data grafnya. Karena kita membuat sebuah struktur data graf, maka kita menggunakan vektor pair. Kita tidak lupa juga int, lalu kita menambahkan age. Oke. Setelah itu, setelah kita menetapkan strukturnya, kita tidak lupa juga vektor int. Oke. Setelah itu kita join n tambah 1. Selanjutnya, setelah kita membuat struktur dari data grafnya, kita akan membuat sebuah looping menggunakan fungsi for. Seperti biasa kita mendeklarasikan variabel i sama dengan 0, i juga kurang dari e, lalu i akan bertambah 1. Setelah itu di dalam ini kita mendeklarasikan variabel lokal yaitu u dan v. Kita akan memberi masukan bagi user yaitu sin u dan sin v. Setelah itu kita akan
join lagi, kita membuat agency listnya, join. Dan yang pertama yang untuk U, join untuk U, kita push back. Oke, kita juga membuat untuk V nya, push back, tidak lupa bagi nama U yang di bawah. Setelah itu, karena ini merupakan graf tak berarah, maka kita menuliskan ini pushback. Setelah itu kita beri masukan lagi bagi user si in A dan juga B. Karena di atas sudah memasukkan N, E, maka di bawah A dan juga B. Setelah itu kita akan mendeklarasikan struktur vektornya lagi. Vektor int distance n tambah 1, inf yang sudah kita deklarasikan tadi di atas, titik koma tidak lupa. Setelah itu kita membuat antrian q, int q. Oke, setelah kita membuat antrian, maka kita akan mulai pertama dari kota A, distance A contohnya. Distance A itu kita mulai dari 0, karena pasti jarak pada saat dimulai itu masih 0, masih belum mengalami perpindahan sama sekali. Key push A titik koma, lalu kita akan melakukan BFS nya, yaitu dengan menggunakan loopingan while. Apabila dia tidak sama dengan Q empty, maka yang terjadi adalah kita akan mendeklarasikan namanya city q.front setelah itu kita deklarasikan q pop, lalu kita menggunakan loopingan for untuk memeriksa apakah semua tetangga dari city tersebut, dari city asalnya, yaitu kita menggunakan perulangan looping for int neighbor lalu kita membuat logika if apabila distance neighbor itu lebih dari distance jaraknya dengan kota itu, maka tambah 1. Apabila dia lebih besar daripada jarak kotanya ditambah 1, maka distance neighbor
sama dengan distance city-nya atau distance kotanya sendiri. Oke, ditambah 1 tidak lupa. Oke, setelah itu kita lupa titik koma dan kita melakukan push untuk membalik. Push neighbor. Maaf. Oke, setelah itu kita akan mengeluarkan nilai dari jarak kota A ke kota B yang merupakan jarak terkecil, yaitu distance B tentunya. Maka tidak lupa kita return 0 untuk mengakhiri sebuah kode. Oke, setelah ini di kode tersebut kita tidak ada format masukan, maka kita coba memberikan masukan. Kita coba untuk menjalankan programnya. Kita buka directory terlebih dahulu. Oke, setelah itu G++, nama filenya 1.perjalanan.cpp/o, kita beri nama 1.1. Oh, ternyata ada yang salah di di sini harusnya titik koma, mohon maaf, saya melupakannya. Oke, kita ulang. Oke, setelah kita compile filenya, kita coba jalankan. Oh, mohon maaf, kita coba beri nama lain. Kita beri nama 21. Oke, kita coba berikan masuk. Berarti yang pertama kita siin n-nya. Siin n-nya kita akan masukkan 5. Kita masukkan 1, 2, 1, 3, lalu setelah itu 2, 4, 3, 4, kita coba masukkan 4, 5 dan 1, 5. Maka hasil yang keluar yaitu kota asalnya itu adalah 1 dan kota akhirnya itu kan 5. Maka dia akan otomatis itu dia akan outputnya itu harusnya 3, dan di sini sudah keluar outputnya 3. Maka dari itu program yang sudah kita buat telah berjalan dan sesuai terselesaikan dengan baik. Sekian dari video pembuatan program saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.